kabarnya sehat Bu Desi? Iya. Baik Bu Desi, seperti yang kita ketahui ya Bu Desi ya, nah sekarang hari ini kita akan melakukan supervisi. Nah nanti Bu Desi sebelum ini kan nanti akan melakukan pembelajaran ya Bu ya. Materi tentang apa Bu Desi pembelajarannya? Sistem gerak. Baik. Nah nanti sebelumnya saya akan menanyakan dulu sebelum supervisi yang nanti di kelas. Nah adapun di sini nanti beberapa pertanyaan ya. Nah, ya tentunya untuk pra observasi ini nanti salah satunya adalah kesiapan ketika Bu Desi melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah kira-kira nih Bu Desi, untuk tujuan pembelajaran yang akan dilakukan proses KBM pada hari ini apa Bu Desi? Ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik nantinya diharapkan memahami mekanisme gerak, mengidentifikasi macam-macam gerak, lalu mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak, menjelaskan teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem geraknya, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak, dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia, menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui sistem literatur. Oke, nah nanti di situ di dalam tujuan, nah kemudian yang kedua Bu Desi di sini untuk area pengembangan nanti yang hendak dicapai untuk siswa itu seperti apa Bu Desi? Mungkin karena saya menggunakan problem based learning, siswa menemukan jawaban dari permasalahan siswa aktif dalam berdiskusi. Siswa dapat mengekspos hasil dari hasil diskusi kelompok pada media sosial yang mungkin seperti IG, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Siswa dapat membuat poster sistem gerak tubuh manusia. Lengkap ya Bu Desi ya. Nah kemudian selanjutnya Bu Desi, strategi nanti yang sekiranya yang akan dilakukan pada saat pembelajaran dimulai pada hari ini, kira-kira apa Bu Desi? Menggunakan strategi apa? Strateginya mungkin diskusi kelompok tanya jawab, dan menggunakan problem research. Nah di sini kira-kira untuk rencana pengembangan diri yang nanti akan dilakukan oleh Bu Desi, kira-kira apa Bu Desi? Supaya nanti kedepannya siswa-siswa yang diajar oleh Bu Desi itu lebih semangat lagi belajarnya. Kira-kira apa Bu? Aktivitas pengembangan mungkin dari pembelajaran, misalnya model problem learning. Nah kemudian di sini untuk tujuan yang dicapainya, siswa memecahkan sendiri permasalahan dalam pembelajaran. Nah kemudian saja untuk ukuran keberhasilan apa Bu Des? Siswa dapat menjawab ataupun memecahkan masalah. Alat pendukung? Beberapa pertanyaan mungkin juga dari siswa sendiri ya, sebagai subjek ya. Nah kemudian untuk waktunya? Untuk waktunya itu saat KBM kegiatan. Oke, terus yang kedua? Yang kedua diskusi kelompok. Diskusi kelompok, berarti di dalam nanti pembelajaran yang akan dilakukan ada diskusi kelompok. Ya, bisa presentasi kayak gitu. Kemudian tujuannya yang hendak dicapai itu siswa berkolaborasi aktif dengan teman kelompoknya. Ya. Untuk keberhasilannya berarti kira-kira apa yang nanti diharapkan? Siswa dapat menjawab LKPD. Siswa dapat mempresentasikan dengan baik. Baik, untuk yang ketiga kira-kira apa Bu Des? Ketiga, laporan untuk hasil diskusinya dari apa hendak dicapainya, siswa dapat mengekspos laporan hasil diskusi pada media sosial seperti misalnya IG, TikTok, Facebook, dan mungkin yang lain. Nah, berarti kan mengekspos ya hasil dari diskusi atau laporan ya. Nah, nanti berarti kira-kira nih dari untuk mengekspos tersebut kira-kira apa sih dilihat dari ukuran keberhasilan?
Mungkin dilihat dari ukuran keberhasilannya, siswa dengan baik membuat berupa poster dan juga langsung diupload di media sosial. Kemudian untuk pendukungnya, kira-kira? Pendukungnya seperti komputer, laptop, HP, dan aplikasi medsos lainnya. Nah, kira-kira dari pengembangan ini mengupload atau mengekspos hasil dari laporan yang nanti siswa itu lakukan, kira-kira kapan waktunya? Kira-kira dalam waktu jangka 1 minggu. Oke, sudah bagus ya. Nah, baik. Kemudian saya cek dulu ya Bu Desi ya untuk perangkat pembelajarannya ya. Sebentar. Ini LKPD ya Bu Desi ya. LKPD-nya bagus ya Bu Desi ini. Menarik sepertinya. Sudah sangat lengkap ya Bu Desi ya. LKPD. Kemudian ini media pembelajaran yang nanti akan di PPT ya Bu Desi ya. Nah, ini RPP-nya, betul Bu Desi? RPP-nya berarti RPP-nya menggunakan kurikulum 2013 ya Bu ya? Soalnya kelas 11 ya Bu ya, kelas 10 sih kalau tidak salah di kita menggunakan ini ya, kurikulum merdeka ya. Oke, sudah lengkap RPP-nya. Baik, sudah siap Bu Desi untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Baik, kalau siap, ayo kita mulai untuk pembelajaran pada proses hari ini. Yuk, di sini ke kelas. Masih pada semangat? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, kemarin sebelum ke sistem gerak di sini ya, kemarin kita belajar tentang jaringan dari hewan dan tumbuhan. Sekarang untuk pembahasannya sistem gerak, di mana kita akan membahas tentang pergerakan di tubuh manusia. Tentunya kalian juga kan mempunyai postur tubuh ya, lalu dengan penglihatan yang istimewa, alhamdulillah sekalian. Belum belajar ya sebelum lebih dalam lagi. Nah, kita refleksi dulu ya. Oke, dimulai dari tarik nafas. Terus tahan. Jangan keluarin dari belakang ya. Terima kasih ya. Belum, keluarin. Jangan tahan. Enak ya. Nah, di sini sistem gerak pada manusia dan beserta fungsinya. Nah, di mana fungsinya itu memberi bentuk dan ukuran tubuh, lalu membentuk persendian dan fungsi untuk gerakan. Jantung ada di sebelah mana? Di kiri kanan. Yang matahari katanya sebelah di sini, masuk tengah. Benar salah? Salah ya. Berarti cuma modus aja ya. Palsu. Juga tempat pembentukan sel-sel darah dan sel imun atau yang disebut dengan sumsum tulang. Penyimpanan kalsium. Nah, selanjutnya ada rangka manusia. Rangka itu dibagi menjadi dua di manusia. Yang pertama ada rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu ada tiga ya. Sudah ya, ketemu kelompoknya masing-masing ya. Ya, sekarang ada LKPD untuk diisi per kelompoknya. Silahkan untuk diisi ya. Ini kelompok berapa? Satu. Ini kelompok 4. Ya. Nah, ini nama sendinya apa? Ini
jawabannya? Sudah. Sekarang maju ke kelompoknya. Jika sudah ada jawabannya, nanti sudah ada jawabannya, tinggal dipresentasikan di depan ya. Ya, dari mulai kelompok 1. Oh, kelompok 2. Yang udah siap aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdirinya ini kami ingin membacakan tentang kelompok kami. Yang pertama itu akan dibacakan oleh Tama. Kedua gambar di atas merupakan contoh sendi amfiartosis, yaitu sendi yang ditemukan oleh pelatih Archilago sehingga memungkinkan adanya terjadi sedikit gerakan. Apakah struktur dari nama penyusun persendian apakah kedua gambar di atas sama? Jawabannya adalah tidak. Jika tidak, apa perbedaannya? Yang pertama, dihubungkan oleh Archilago serabut yang pipih. Yang kedua, dihubungkan oleh jaringan pijat serabut yang ditemukan ligamen. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka amfiartrosis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sendi yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama dihubungkan oleh Archilago yang pipih, Archilago serabut yang pipih disebut atau disebut simfisis. Yang kedua dihubungkan oleh jaringan pijat serabut dan ligamen disebut endosmorfis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifai. Dua, bagian-bagian pada komponen sendi. Nama bagian. 1. Ligamen. Fungsinya menghubungkan kedua ujung tulang. 2. Kapsul sendi. Fungsinya menyelubungi rongga sendi. 3. Membran sinovial. Fungsinya sebagai selaput sendi. 4. Cairan sinovial. Fungsinya sebagai pelumas. 5. Tulang rawan hialin. Fungsinya untuk menjaga persendian dari pukulan keras. Selanjutnya akan disampaikan oleh pada selaput sendi atau membran sinovial terus-menerus menghasilkan cairan sinovial ke dalam rongga sinovial agar sendi selalu terlumasi dengan baik. Cairan ini juga menyediakan makanan bagi tulang rawan berupa lemak dan protein yang diserap kembali secara teratur. Sekian masuk diskusi dari kelompok kami. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Dan apa saja yang mau ditanyakan? Interupsi moderator. Silakan. Jadi saya ingin menanyakan. Tadi Anda kan mempresentasikan hasil kelompok Anda. Nah, di sini saya ingin menanyakan proses perkembangan tulang itu bagaimana? Ya, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi proses perkembangan tulang itu tulang merupakan anggota tubuh kita yang memiliki bentuk sangat keras. Beberapa waktu sebelum kita lahir, tulang sudah tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Lalu secara bertahap tulang akan membentuk tulang keras. Nah, jadi proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras dikenal dengan pengulangan atau proses osifikasi. Apakah sudah jelas jawabannya? Biasanya prosesnya itu usia berapa sampai berapa? Dari tulang rawan ke tulang keras itu biasanya prosesnya usia berapa? Waktunya itu dari anak kecil sampai ke remaja. Apakah masih ada jelas? Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Apakah ada yang mau ditanya? Sudah tidak ada yang mau bertanya, kami ingin cukupkan. Maaf bila masih banyak kekurangan dalam menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, dalam kan kita sudah belajar ya, sudah diskusi juga. Nanti untuk tugas yang belumnya nanti kita bahas minggu depan ya. Mungkin cukup sekian penyampaian dan diskusi kita hari ini.
kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Gimana Bu Desi tadi untuk pembelajarannya? Lancar? Lancar ya sepertinya ya? Oke. Sudah lagi sekarang? Nah, jadi sekarang kita ini ya, saya penilaian ketika tadi Bu Desi sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sekarang di sini untuk pasca observasi di kelas. Nah, di sini saya ada sedikit Bu Desi koreksi catatan saya sebagai supervisor ya di dalam pembelajaran ini. Nah, di sini yang pertama di sini berdasarkan refleksi guru ya pada tadi mengajar yang diberikan oleh Ibu Desi. Di sini sudah baik ya Bu Desi ya, sudah baik. Yaitu tadi kemampuan guru dalam mengelola kelas sudah bagus. Kemudian tadi juga keaktifan siswanya sudah bagus. Namun di sini ada hal yang perlu ditingkatkan Bu Des. Nah, di sini yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan media pembelajaran dan alat peraganya ya. Nah, kemudian di sini juga Bu Desi bisa menambahkan nih media pembelajaran dan alat peraga untuk lebih meningkatkan keaktifan siswa. Jadi ketika siswa adanya alat peraga, itu kan Bu Desi sistem gerak ya. Nah, kan kalau misalkan ada alat peraga, kemudian ya atau misalkan dalam bentuk animasi, itu kan nanti anak bisa lebih paham ya, lebih paham. Terus kemudian anak juga ya mungkin lebih tertarik juga. Nah, di sini kira-kira Bu Des untuk rencana tindak lanjut Bu Desi ke depannya nih setelah melakukan pembelajaran kira-kira apa Bu Des? Rencananya mungkin menambah koreksi media pembelajaran, terus pelibatan murid dalam membuat sendiri alat peraganya yang akan digunakan dalam pembelajaran menggunakan bahan yang tersedia. Nah, jadi kan kira-kira kapan nih Bu Des untuk tindak lanjutnya? Mungkin minggu depan atau minggu depan akan diusahakan. Baik, terima kasih Bu Des. Nanti semoga dengan adanya pembelajaran pada hari ini ya setidaknya ya saya sebagai supervisor bukan berarti menilai, tetapi kita bersama-sama mengembangkan pendidikan anak-anak kita supaya lebih baik lagi, supaya lebih maju lagi seperti itu. Terima kasih Bu Des. Sukses buat Bu Desi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.